Sevilla tak pernah membuat kami bosan. Kota ini telah merebut hati kami dengan kekayaan warisan sejarah dan budayanya yang menawan. Kini tinggal satu tempat lagi yang harus kami kunjungi sebelum meninggalkan kota ini. Sebuah tempat yang sangat penting karena perannya berabad-abad lalu sebagai simbol dari kejayaan dan kemegahan Islam di benua Eropa. Jadi ini sebenarnya benteng atau istana sih, Ustaz? Nama bangunan ini Alcázar. Hmm. Nah, ini tempat tinggal raja-raja di Spanyol. Terus? Nah, bangunan ini sih dibangun di atas bekas istana Bang Samur. Bang Samur itu dari mana? Bang Samur itu berasal dari Afrika. Kulitnya hitam-hitam. Nah, mereka datang ke sini dan dulu sempat membangun, kemudian hancur. Akhirnya dibangunlah tempat seperti ini dan dijadikan tempat tinggal oleh para raja. Oh gitu. Masuk dalam yuk. Moor adalah orang Muslim dari zaman pertengahan yang tinggal di Al-Andalus atau semenanjung Iberian termasuk Spanyol dan Portugis zaman sekarang. Dan juga Maroko dan Afrika Barat yang budayanya disebut Moorish. Kata ini juga digunakan di Eropa untuk menunjuk orang yang memiliki keturunan Arab atau Afrika. Orang Moor di Spanyol merupakan Muslim minoritas yang disebut Mudéjar. Selama ratusan tahun, mereka hidup dengan cukup tenang di daerah-daerah yang dikuasai Katolik. Untuk suatu waktu, di beberapa daerah mereka memperoleh status hukum sehingga bisa tetap menjelaskan hukum tradisi dan agama mereka sendiri. Kami memasuki Istana Alcázar melalui Puerta de León atau Lions Gate yang didekorasi dengan keramik bergambar singa. Kami pun tiba di Paseo de León yang dulu merupakan halaman dari Almubarak Palace. Alcázar Palace Sevilla merupakan kompleks istana kerajaan dengan pasio-pasio yang indah dan bangunan-bangunan dengan beragam gaya arsitektur dari Mudéjar hingga gotik. Jantung kompleks istana ini adalah The Palace of King Pedro I yang dibangun pada tahun 1364 di situs istana kaum Muslim Moor. Istana ini digunakan keluarga kerajaan Spanyol hingga kini. Alcázar Sevilla awalnya merupakan istana kekhalifahan Cordoba. Dibangun tahun 913 oleh Abdurrahman III di bekas pemukiman Romawi dan Visigoth. Lalu Taifa Sevilla pada abad 11 menambahkan istana Almubarak di sisi barat. Sementara dinasti Almohad menambahkan istana mewah di sisi timur. Setelah Raja Ferdinand III dari Kastilia menundukkan kerajaan Islam Sevilla pada 1248, bangunan ini menjadi istana kerajaan Kristen Katolik Spanyol. Jadi kan dulu istana ini dibangun dari bekas kerajaan bangsa Moor gitu. Berarti masih ada peninggalan Islam ya dong? Atau iya. bekas-bekas apa gitu ya masih ada? Tulisan-tulisannya sih. Oh masih ada? Contoh itu ya, di belakang kita tuh ada kaligrafi Arab. Dulunya yang sudah ada. Nah kemudian oleh Raja Pedro nih nggak dihapus dan nggak dihilangkan, tapi justru dimodifikasi. Nah kalau dalam kaligrafi Arab ini namanya khat kufi. Apa tuh? Jadi tulisan Arab yang berjenis kufi, kan ada naskhi, ada rik'i, ada diwani jali.
Ini namanya hot kufi, jenisnya berbeda. Jadi macam-macam modelnya. Nah, karena ini model kufi dimodifikasi, masih kelihatan tulisan Allah. Iya. Nah, ini harus tahu bahwa orang-orang Arab, orang Afrika menyebut Allah, Allah. Kemudian orang Nasrani juga menyebut Tuhannya dengan Allah. Oh gitu. Kalau kita kan Allah, tapi kalau orang Timur Tengah ya juga sama Allah. Allah Makanya juga. tulisannya pun sama, tapi ada salibnya tuh di Iya, di atasnya ditambahin ya. Di dalam juga katanya masih ada. Masuk ke dalam aja yuk. Yuk kita lihat aja. Yuk. Istana Al-Muwarak sendiri sudah berubah nama menjadi Palacio Pedro I. Setelah Raja Pedro I pada 1364 Masehi memerintahkan pembangunan istana baru, The Palacio Pedro I atau Mudéjar Palace, di bekas Istana Al-Muwarak. Setelah Istana Alcazar menjadi kediaman Raja Spanyol, di dalam Alcazar Palace banyak dibangun istana-istana baru dengan beragam gaya arsitektur. Mudéjar Palace tampil menawan dalam gaya yang berbeda karena menggabungkan elemen-elemen budaya Islam dan Kristen dalam detail rancangannya. Mudéjar adalah kosakata Spanyol yang berasal dari bahasa Arab mudajan, yang artinya yang dijinakan. Mudéjar sendiri merupakan nama yang diberikan kepada orang-orang Muslim Moor yang tetap tinggal di Iberia setelah kejatuhan Taifa Andalusia. Orang-orang Moor ini tetap memeluk Islam, tidak seperti kaum Morisco yang mengubah keyakinan menjadi Kristen. Kata Mudéjar juga berarti dekorasi dan arsitektur Iberia abad 12 hingga 16 yang dipengaruhi kuat oleh seni dan budaya kaum Muslim Moor. Ambassadors Hall atau Salon de Embajadors yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial merupakan bagian paling indah dari keseluruhan kompleks istana. Gapura-gapura dengan dekorasi rumit berhiaskan lengkungan-lengkungan tapal kuda menyambut dan mengantarkan kami ke sebuah ruang dengan kubah yang menakjubkan. Kubah berwarna emas dari kayu bergaya Moor ini dibuat tahun 1389 oleh Diego Ruiz, seorang pengrajin dari Sevilla. Nuansa yang sangat berbeda kami rasakan ketika memasuki Hall of Charles V. Ruang bergaya gotik dihiasi tapestry dan dekorasi keramik azulejos ini sebenarnya memang bukan bagian dari Mudéjar Palace, tapi Gothic Palace yang terletak di samping Mudéjar Palace. Putra Ferdinand III yakni Alfonso X membangun Gothic Palace ini pada abad ke-13, jauh sebelum Mudéjar Palace dibangun. Gothic Palace terdiri dari 4 kamar. 2 di antaranya sejajar dengan teras-teras dan taman-taman di sekitarnya. Berkunjung ke Royal Alcazar tak lengkap bila tak masuk ke taman kerajaan yang terbagi dalam beberapa kebun terpisah dengan beberapa tingkatan.